Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'in. Wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'du. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Pada kesempatan kali ini, di bulan yang penuh dengan kemuliaan, penuh dengan rahmat, penuh dengan ampunan, yaitu bulan suci Ramadan, dan qadarullah Ramadan kali ini dibarengi dengan hadirnya pandemi COVID-19. Ya, Ramadan kali ini memang sangat berbeda ya teman-teman. Ramadan kali ini cukup di rumah saja. Sekarang nih kita sudah masuk pada akhir Ramadan, penghujung Ramadan. Apa sih yang biasanya dilakukan para muslim dan muslimah di luar sana pada akhir Ramadan? Nah, karena akhir Ramadan ini biasanya teman-teman menjemput malam Lailatul Qadar. Dengan cara apa nih salah satunya? Ya, salah satunya dengan cara iktikaf di masjid. Nah, untuk kali ini, Ramadan kali ini iktikaf tidak bisa di masjid. Karena ya, qadarullah adanya lockdown ya, adanya PSBB juga yang mengharuskan kita untuk tetap di rumah saja. Oke, pada pembahasan kali ini kita akan membahas iktikaf muslimah di masa lockdown. Ya, biasanya Ramadan terlalu teman-teman muslimah iktikaf di masjid gitu ya, sudah nyaman. Oh, sudah ada planning mungkin ya sebelum Ramadan. Oh, Ramadan kali ini saya akan iktikaf di masjid A, masjid B, masjid C gitu. Nah, tapi kali ini Ramadan kali ini iktikaf cukup di rumah. Nah, gimana sih caranya? Oke, kita simak ya teman-teman. Pertama kita simak dari pengertian dari iktikaf itu sendiri. Nah, kenapa kita harus tahu pengertian dari iktikaf itu sendiri? Karena supaya kita betul-betul memahami apa sih urgensi dari iktikaf itu sendiri. Oke, iktikaf itu diambil dari kata akafa yang artinya fokus gitu. Jadi fokus. Nah, dijadikan menjadi i'tikafa yang artinya usaha yang memaksimalkan untuk fokus gitu. Jadi iktikaf adalah sebuah aktivitas yang diusahakan untuk memfokuskan kepentingannya untuk beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi di sini benar-benar yang namanya iktikaf kan kita perlu menyiapkan waktu yang sebaik mungkin ya. Jadi seluang mungkin supaya kita fokus beribadah kepada Allah. Dengan memahami pengertian iktikaf, maka kita harus mengetahui juga nih hukum dari iktikaf sendiri. Nah, iktikaf hukumnya secara fikih adalah sunnah muakkadah. Nah, iya, teman-teman sudah mengetahui bahwa sunnah muakkadah adalah sunnah yang sangat dianjurkan bagi setiap muslim atau muslimah yang memiliki keluangan waktu dengan sesuai syariat. Itu syarat termasuk syarat dari iktikaf itu sendiri. Nah, untuk laki-laki dan muslimah mungkin syaratnya berbeda ya di antara laki-laki dan perempuan. Nah, laki-laki ini tidak terlalu banyak ya syaratnya untuk iktikaf di luar rumah gitu. Karena iktikaf untuk para muslimah itu sendiri ada beberapa syarat. Ya, pertama, terbebas dari fitnah. Nah, terbebas dari fitnah ini yang diartikan harus ada mahram jika iktikaf itu dilaksanakan di masjid. Nah, terbebas dari fitnah ini juga sendiri bisa kita lihat dari pakaian. Ya, sesuai dengan syariat, betul. Jadi ya walaupun kan kalau iktikaf di masjid ya, misalnya kita di masjid, iktikaf di masjid, walaupun ada hijab gitu kan, hijab yang tinggi, tidak semena-mena dengan adanya hijab kita memakai pakaian yang terbuka gitu. Itu sangat tidak dianjurkan ya teman-teman muslimah. Jadi walaupun ada hijab dan walaupun memang ruangan tertutup di dalam keadaan masjid tertutup dari pandangan laki-laki, tetap kita menggunakan pakaian yang syar'i, atau bisa pakai mukena, bisa pakai gamis ataupun ya pakaian-pakaian yang menurut syariat gitu kan, teman-teman sudah paham. Oke, syarat yang kedua adalah di tempat atau di sisi masjid yang aman untuk jamaah muslimah. Nah, itu kembali lagi ke sisi, atau biasanya itu kalau di masjid sisi pojok untuk jamaah muslimah beriktikaf atau salat pada biasanya gitu.
Dan syarat yang selanjutnya adalah tidak ada kewajiban untuk itikaf. Kembali kepada hukum tadi, hukumnya adalah sunnah muakkadah. Jadi itikaf itu tidak wajib dilaksanakan. Walaupun hukumnya sunnah muakkadah, bukan berarti kita bisa meninggalkannya dengan seenak itu. Nah, setelah ini kan menurut mungkin teman-teman ataupun menurut orang di luar sana, sunnah ini kan bila dikerjakan mendapatkan pahala, apabila tidak dikerjakan tidak apa-apa, jadi tidak dapat pahala ataupun tidak dapat dosa juga, jadi nggak apa-apa. Tapi apabila kita menelisik lebih dalam, apa arti dari sunnah itu adalah apabila dikerjakan mendapatkan pahala, dan apabila ditinggalkan itu nilainya rugi. Iya, kenapa rugi? Karena waktu tidak bisa kita putar. Jadi sunnah-sunnah ibadah sunnah yang lalu itu sudah tidak bisa kita kembalikan untuk melakukannya kembali gitu. Bagaimana dengan para muslimah yang kebetulan di akhir Ramadan ini atau beberapa pekan dari Ramadan mendapatkan halangan atau biasa kita sebut menstruasi? Quran surat Ali Imran ayat 191. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzina yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim. Yaitu orang berzikir sambil berdiri atau duduk atau dalam keadaan berbaring. Jadi di situ walaupun kita duduk, walaupun kita berbaring, walaupun kita pokoknya dalam keadaan apapun, khususnya kita sebagai perempuan yang mempunyai kodrat untuk menstruasi, kita tetap dapat beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dan tentunya insyaallah mendapatkan pahala juga. Nah, bagaimana dengan para muslimah yang kebetulan kedatangan tamu tapi ingin menjalankan itikaf gitu. Jadi ingin mendapatkan pahala itikaf juga. Jadi ada riwayat pada saat Rasulullah SAW itu istirahat bersama dengan sahabat-sahabatnya, lalu beliau menyampaikan kepada mereka, sampaikan kepada teman-temanmu apa yang dilakukan pria-pria di luar rumahmu sepanjang engkau ridho memberikan kebaikan untuknya, maka engkau mendapatkan pahala yang sama dengan yang mereka jalankan. Nah, di sini berarti kita bisa analogikan karena kita kedatangan tamu gitu ya. Jadi kebaikan yang kita berikan untuk salah saudara ataupun adik-adik ataupun teman-teman yang sudah bersuami, jadi bisa menyiapkan segala kebutuhan mereka untuk itikaf. Misalnya kita menyiapkan keperluan pakaian, sajadah. Dengan demikian kita juga mendapatkan pahala itikaf karena kita sudah memberikan kebaikan untuknya dan kita sudah ridho loh. Kita sudah ridho apa yang kita dapat gini. Karena kita menstruasi, kita ridho. Menstruasi itu kan karena Allah gitu kan, karena qadarullah gitu. Nah, kita ridho juga nih. Kita ridho bahwa saudara-saudara kita yang pergi itikaf kita siapkan apa keperluan mereka. Seperti itu teman-teman. Baik. Untuk urgensi itikaf itu sendiri bisa kita lihat dari hadis Bukhari dan Muslim yang bunyinya man qama lailatul qadri imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dambi. Barang siapa berdiri menunaikan sholat pada malam Lailatul Qadar dengan penuh keimanan dan penuh pengharapan pahala, maka dosa-dosanya yang telah lalu akan diampuni. Jadi di sini urgensi itikaf itu sendiri adalah menjemput malam Lailatul Qadar dan tentunya bermunajat kepada Allah, berusaha untuk mendekatkan diri kepada Allah. Nah, sekarang ya teman-teman, karena kita sudah berada di penghujung Ramadan, jadi waktu dimana Allah berikan anugerah di malam-malam terakhir ini, yaitu malam Lailatul Qadar atau malam-malam yang lebih baik daripada 1000 bulan. Nah, 1000 bulan ini sendiri bila kita kalkulasikan kepada usia manusia, yakni 1000 bulan ada 83 tahun. Jadi apabila kita menunaikan dengan sangat sungguh-sungguh dan kita mendapat malam Lailatul Qadar itu sendiri, maka kita akan mendapatkan pahala sebanyak pahala manusia selama 83 tahun. Nah, kan coba siapa yang gak mau pahala sebanyak 83 tahun? Masya Allah, begitu indahnya bulan Ramadan yang penuh berkah ini. Namun dengan kondisi pandemi seperti saat ini, ketika belum memungkinkan untuk itikaf di masjid,
maka kita bisa melakukan itikaf di rumah, yaitu dengan melakukan amalan-amalan yang biasa kita lakukan di dalam rumah yang tentunya bernilai ibadah, melakukan sholat qiyamul lail ya, ataupun membaca Al-Quran, ataupun kita zikir sepanjang malam itu, kita zikir, kita bermunajat kepada Allah, dan khususnya menjemput malam Lailatul Qadar yang bisa kita lakukan pada saat itikaf, yaitu dari riwayat Aisyah, yaitu istri Rasulullah SAW, berkata pada malam Lailatul Qadar ini kita dianjurkan untuk membaca Allahumma innaka afuun tuhibbul afwa fa'fu anni. Jadi teman-teman yang biasanya memakai Asmaul Husna dalam bermunajat kepada Allah, teman-teman bisa memakai Allahumma innaka afuun karim tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Nah, seperti itu teman-teman. Nah, sekian pembahasan kita mengenai itikaf muslimah di masa lockdown. Semoga teman-teman dapat mudah memahaminya. Terima kasih atas segala perhatian. Apabila ada kekurangan, datangnya dari saya sendiri, dan apabila ada kelebihan, tentunya datang dari Allah Subhanahu wa taala. Billahi fisabil haq, fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.